saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, dengan hati gembira dan penuh syukur, kita semua berkumpul di sini mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi syukur Pancawindu Imamat Suci Romo Dominikus Lurokelen PR. Betapa besar kasih Allah kepada putra pilihannya ini, hingga ia telah menganugerahkan secara cuma-cuma rahmat panggilan suci dan memberikan tugas perutusan kepadanya. Panggilan dan perutusan Allah yang diterimanya dengan cuma-cuma ini senantiasa ia refleksikan dalam seluruh perjalanan panggilannya, sehingga dengan kerendahan hati ia mengatakan, "Aku hanyalah hamba yang tak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." Menanggapi kasih Allah itu, bersama Sang Jubilaris kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mempercayakan pelayanan suci ini kepadanya, dan dengan setia menyertai seluruh perjalanan hidup panggilan hambanya ini hingga mencapai 40 tahun imamat. Mari kita berdiri dengan hati gembira dan penuh syukur. Kita melambungkan nada pujian dengan lagu pembuka.
Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Romo Vikjen, Deken, dan rekan-rekan imam sekalian, para biarawan biarawati yang hadir pada kesempatan bisa syukur ini. Pada hari ini saya merayakan bisa syukur di tempat asal, tempat kelahiran di gunung. Di tempat asalnya ya ini sudah kampung baru sesudah bencana. Jadi kita bersama bersyukur. Dalam judul yang saya berikan itu, engkau telah memperoleh dengan cuma-cuma. Lengkap dari perkataan Yesus ialah supaya engkau memberi dengan cuma-cuma, tapi itu saya sembunyikan karena saya mau hanya bersyukur kepada Allah atas kasih karunia Allah yang cuma-cuma sejak lahir sampai memperoleh rahmat imamat, semuanya cuma-cuma. Karena itu saya pada kesempatan ini mau bersyukur dan mengajak Vikjen, Deken, dan rekan-rekan imam semua bersyukur, serta seluruh umat sekalian yang umat Yesus sekalian yang dikasihi juga untuk bersyukur bersama saya. Supaya syukur kita pada hari ini berkenan kepada Allah. Sebagai manusia lemah, mari kita menyesal semua dosa dan kesalahan kita, agar syukur kita berkenan kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Celestis
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, tanpa jasaku sendiri, Engkau telah memilih hamba-Mu ini untuk mengambil bagian dalam imamat Kristus yang abadi dan melayani gereja-Mu. Kami mohon, semoga saya dapat menjadi pewarta Injil yang tegas dan lembut, serta pelayan sakramen-sakramen bagi kaum beriman. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Yeremia dipanggil dan diutus. Pembacaan dari kitab Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Harta rohani dalam bejana tanah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kedua kepada jemaat di Korintus. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita.
kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanda liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Matius. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Romo Domi Jubilaris Pantamindu Imamat yang kami kasih, yang berbahagia bersama kaum keluarga, Romo Fikjen, rekan-rekan imam, para suster, ibu bapak, saudara-saudari, segenap umat Allah yang juga turut berbahagia. Ketika Romo Domi meminta saya untuk membawakan khotbah pada misa syukur keluarga di kampung ini, saya langsung menolak dan meminta beliau untuk cari orang lain saja.
alasan saya ini 30 tahun juga belum sampai. Ini belum banyak pengalaman imamat jika dibandingkan dengan orang tua ini. Beliau sudah boleh dikatakan makan garam, sudah sangat ditempa dalam hidup dan penghayatan imamatnya. Karena itulah saya menolak permintaan beliau. Setelah perayaan syukur di paroki Wangatoa minggu lalu, tepatnya hari Rabu ya, hari Rabu minggu lalu kami merayakan syukur Pantamindu Imamat bersama Romo Domi di paroki Kristus Raja Wangatoa, tempat beliau bekerja. Setelah perayaan itu, kalau saya tidak salah esok atau lusanya, saya tanya beliau, Tuan, sudah hubungi orang lain kah untuk khotbah misa syukur di kampung nanti? Dengan santai, tanpa beban. Sambil senyum tipis, Romo Domi menjawab, saya tidak minta orang lain lagi. Bos yang khotbah. Saya sudah omong tempoh hari, jadi saya tidak omong minta orang lain lagi. Langsung diam. Memang saya pribadi merasa kaget dan terus terang saja sedikit agak jengkel. Tempoh hari kan saya sudah berkeberatan, saya sudah tolak dan minta cari orang lain. Tapi mau bagaimana lagi? Romo Domi orangnya sudah begini. Waktu tinggal beberapa hari ini, mau marah tak dosa. Mau paksa orang tua ini untuk minta orang lain juga pasti tidak bisa. Jadi saya diam saja dan harus terima permintaan itu demi hormat dan kasih terhadap orang tua itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Romo Domi ditabiskan menjadi imam 40 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 27 Juni 1981 dengan moto tabisannya, aku hanyalah hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Moto ini mengungkapkan kerendahan hati seorang DLK, Domi Luro Kelen, atau ada juga yang sebut 13 kali Domi Kelen. Moto ini mengungkapkan ketidaklayakan dirinya, ketidakpantasan dirinya untuk menerima dan mengemban tugas mulia sebagai imam Tuhan. Kita semua tahu bahwa panggilan menjadi imam adalah sebuah anugerah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan, dan itu sangat disadari oleh jubilaris. Allah bebas memanggil dan memilih siapapun yang dikehendakinya untuk menjadi imam. Itu berarti panggilan dan pilihan Allah tidak didasarkan atas jasa dan kehebatan manusia. Bukan pula suatu usaha dan rencana pribadi. Bukan hasil dari suatu prestasi kerja atau perjuangan pribadi semata-mata. Juga bukan hasil dari kesalehan atau kesucian hidup pribadi. Hal ini nampak dalam bacaan pertama tadi. Ketika Yeremia dipanggil dan diutus Allah untuk menjadi nabi, Yeremia berkeberatan dengan menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda." Yeremia sadar bahwa dia tidak mampu dan tidak layak untuk tugas itu. Kesadaran akan kelemahan dan ketidaklayakan diri juga ada pada Rasul Paulus, seperti yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi.
Karena itu Paulus senantiasa mengandalkan kekuatan dirinya pada Allah. Dan kesadaran ini jugalah yang sungguh dihayati, dihidupi, dan membingkai seluruh hidup dan karya pelayanan Romo Domi sebagai imam selama 40 tahun ini. Sehingga pada perayaan syukur Pancamindu Imamat ini, beliau memilih moto atau tema perayaan, "Engkau telah memperolehnya dengan cuma-cuma." Kalimat ini lengkapnya berbunyi, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Kata-kata ini merupakan pesan yang diberikan Tuhan Yesus kepada ke-12 rasulnya ketika dia mengutus mereka untuk pergi mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Para rasul itu dipilih oleh Yesus tanpa jasa mereka. Dengan cuma-cuma mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan-setan, bahkan membangkitkan orang mati. Dengan cuma-cuma mereka terima kabar baik tentang kerajaan Allah, dan dengan cuma-cuma mereka menjadi anggota kerajaan Allah itu. Maka yang telah mereka terima itu hendaknya mereka berikan pula kepada orang lain dengan cuma-cuma pula. Saudara-saudari, menarik bahwa Romo Domi hanya mengutip kalimat pertama dari rumusan lengkap tadi. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Romo Domi dalam kata pengantar misa tadi, bahwa yang ingin dia ungkapkan, yang ingin dia ceritakan dan dia syukuri, teristimewa pada perayaan Pancamindu Imamat ini adalah tentang apa yang dia terima, bukan apa yang sudah dia berikan atau dia lakukan secara khusus selama 40 tahun sebagai imam. Beliau menyadari bahwa panggilan dan hidup imamat yang dijalani dan kini mencapai usia 40 tahun ini adalah semata-mata karunia Tuhan, pemberian cuma-cuma dari Allah, bukan jasa dan kehebatannya. Karena itu, beliau lebih suka menceritakan dengan penuh syukur kasih karunia yang telah dia terima dari Tuhan, dan tentu juga yang telah dia terima dari banyak orang selama perjalanan hidup imamatnya. Dan beliau tidak ingin menceritakan atau apalagi membangga-banggakan apa yang telah dia berikan atau dia lakukan selama 40 tahun hidup sebagai imam. Dan inilah figur jubilaris kita. Dia adalah seorang yang sederhana dan rendah hati. Dan saya kira inilah kebesaran jiwa seorang Dominikus Lurok Helen. Dia hanya ingin menceritakan, dia hanya ingin mensyukuri apa yang sudah dia terima dengan cuma-cuma dari Tuhan, dan tidak ingin membangga-banggakan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia buat selama 40 tahun hidup sebagai imam. Saudara-saudari terkasih, saya kira kita semua kenal Romo Domi. Dia adalah seorang imam yang sederhana, imam yang rendah hati, yang tidak mau repot dengan orang lain dan juga tidak mau merepotkan orang lain. Beberapa hari yang lalu, hari Selasa, Rabunya Romo Domi datang ke Syria. Selasa yang lalu di pastoran kami berempat duduk, saya, Romo Domi bersama dua orang yang bekerja di kantor paroki, Suslia dan juga Martin. Kami duduk-duduk, lalu Romo Domi minta Martin untuk fotokopi buku
beberapa lembar buku doa dan nyanyi dari buku Ruah. Ini buku kecil ya, yang bisa dibawa sebenarnya. Tapi beliau minta Martin untuk fotokopi ini. Ya, kami berpikir praktis saja. Untuk apa fotokopi, keluar uang lagi bikin repot, lebih bawa buku itu saja, buku kecil nih. Tapi beliau tidak mau. Jangan, nanti bikin tas berat, bikin tas sesak. Suster menawarkan diri, Martin menawarkan diri, biar kami yang bawa saja. Romo jangan bawa, tapi tetap tidak mau, mesti difotokopi. Kalau dia seomong itu jangan lawan. Dan inilah tipe orang yang tidak mau merepot orang lain, tidak mau repot. Dan saudara-saudari, 40 tahun hidup sebagai imam, Romo Domi seperti ini. Beliau mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kasih karunia yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepadanya, dan tentu juga kepada kita melalui pelayanannya. Beliau tidak ingin membangga-banggakan apa yang beliau kerjakan, apa yang sudah beliau lakukan selama 40 tahun. Dan inilah kebesaran seorang Dominikus Luro Kelen. Marilah bersama jubilaris kita bersyukur dan memuji Tuhan atas kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita teristimewa melalui hidup dan karya pelayanannya sebagai imam Tuhan. Romo Domi, selamat berbahagia, selamat merayakan Panca Hindu Imamat Suci. Amin. Setelah merenungkan firman Allah, mari kita berdiri untuk menyatakan iman kita. Aku percaya saudara-saudari, Allah setia membimbing dan mendampingi orang-orang pilihannya. Dia senantiasa mendengarkan doa-doa kita yang mencintai Dia dan berharap padanya. Marilah dengan rendah hati kita memanjatkan permohonan kepadanya. Bagi para imam, ya Bapa, semoga imam-imammu Kau berkati agar selalu setia menjalankan tugas perutusannya di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda, ya Bapa, dampingilah kaum muda agar memiliki semangat pengorbanan dalam membangun diri, gereja dan masyarakat sekitarnya, serta tanamkanlah dalam diri mereka benih panggilan-Mu, agar ada di antara mereka merasa terpanggil untuk menjadi pelayan sabda-Mu. Marilah kita mohon. Bagi keluarga sang jubilaris, ya Bapa, berkatilah anggota keluarga dan sanak saudara Romo jubilaris agar senantiasa sehat walafiat, sukses dalam karya mereka masing-masing, dan hidup rukun satu sama lain, serta menganugerahkanlah kebahagiaan kekal bagi mereka yang sudah meninggal dunia, khususnya Bapak Lambertus Liu Kelen dan Mama Teresia Tirang Belaja yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Marilah kita mohon. Bagi sang jubilaris,
Ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kesehatan kepada Romo Hibilaris agar ia boleh mengalami sukacita dalam menjalani masa tuanya sebagai imammu. Marilah kita mohon bagi kita semua. Ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir dalam perayaan syukur ini. Bimbinglah kami dalam menjalankan tugas panggilan kami masing-masing agar tetap setia pada rencana dan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, demikianlah ungkapan hati umat-Mu dalam perayaan syukur ini. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang kumiliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersungguh. Terimalah Tuhan persembahan ini. Segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu. Dalam kasih
Yang Kuasa, aturkan sembah syukur pada Tuhan penyayang, mulia nama-Nya Tuhan yang perkasa. Serahkanlah seluruh hidup dalam cinta nan tulus, satukanlah kasih setia dalam kasih Yesus. Serahkanlah seluruh hidup dalam cinta nan tulus, satukanlah kasih setia dalam kasih Yesus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Baik, kami mempersembahkan kurban pujian ini kepadamu. Semoga anugerah yang kami terima tanpa jasa kami Kau kembangkan karena kemurahan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau mengangkat putra-Mu menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusan-Mu yang mengagumkan, Kau tetapkan agar imamat Kristus tetap terpelihara dalam gereja. Kristus menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihan.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenalkan aku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi.
Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Kopangkung, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur hamba-Mu yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Terimalah hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu, yang kami doakan secara khusus dalam Ekaristi ini. Dan akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawat dan Tunggal Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun orang kenakan, serta memuji dan memuliakan Engkau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan ada, yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Agnus Dei
Inilah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Perjalanan hidup ini sungguh tiada berarti bila Tuhan dapat dampingi hidupku. Cinta Tersegarkan kerinduanku padamu, hanya dalam kasih Tuhan hidup kita jadi berarti. Kisahkanlah dalam hidup kebaikan Tuhan, biarkan semua disinari kasih-Nya. Jiwa memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira, dan hatiku bergembira karena Allah penyelamatku, karena Allah
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Murah, demi kemuliaan-Mu kami telah merayakan rahasia iman ini dengan hati gembira, sambil memperingati hari ulang tahun hamba-Mu yang ke-40. Kami mohon, semoga kurban yang kami rayakan dalam tanda kami dihayati dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah hamba-hamba-Mu ini, anugerahkanlah mereka rahmat berlimpah, kuatkanlah dan teguhkanlah hati mereka yang sedang bersiara di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Jadilah mereka kekuatan dan keselamatan yang akan mengantar mereka kepada kesuksesan dalam karya serta kesetiaan dalam tugas dan profesi mereka masing-masing, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan syukur imamat 40 tahun sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Sekian jauhnya karena janjian kita, bahaya serta sangat meletihkan jalannya. Tapi terhiburlah umat-Mu, ingat akan sabda-Mu. Aku selalu beserta kamu sampai akhir dunia, sampai akhir dunia. Kami mintakan kepada Moses pemimpin, hantarkan kami ke dalam tanah janjian. Tapi terhiburlah umat-Mu, ingat akan sabda-Mu. Aku selalu beserta kamu sampai akhir dunia, sampai akhir dunia. Orang yang dicobai di dalam godaan akan menemui jalan gelap gulita. Tapi terhiburlah umat-Mu, ingat akan sabda-Mu. Aku selalu beserta kamu sampai akhir dunia, sampai akhir dunia. Wahai umat Tuhan, marilah bergembira, walaupun jalan kita penuh kesukaran. Tapi terhiburlah umat-Mu, ingat akan sabda-Mu. Aku selalu beserta kamu sampai akhir dunia, sampai akhir dunia. Kau memanggil-manggilku jadi gembala-Mu. Ku pandang gunung dan ku